Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Darwono Budi Mulia Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persaudaraan dan persahabatan antar umat manusia. Salah satu momen yang bisa dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan, understanding dari bangsa-bangsa di dunia adalah hajatan 4 tahun sekali, hajatan olahraga 4 tahun sekali tingkat dunia, yakni Olimpiade. Namun sayangnya tim Olimpiade kita itu terlalu minim jika dibanding dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan peringkat keempat penduduknya paling banyak di dunia dengan 200 juta lebih, ya 270 juta lebih. Nah, ini mestinya menjadi keprihatinan bagi kita, kenapa kita di bidang olahraga tidak bisa bersaing di tingkat dunia, bahkan di tingkat Asia Tenggara pun kita sudah tergeser, ya. Nah, ini tentu saja hal yang tentu harus kita perhatikan, diperhatikan sejak dulu. Kelemahan kita adalah ketika masih junior itu moncer, kemudian ketika masuk ke senior ini semakin memprihatinkan, ya, posisi di peringkat dunianya. Nah, kecuali memang bulu tangkis, dan bahkan sebetulnya kita juga punya kalau harus menjadikannya dia sebagai tradisi medali, itu adalah salah satunya yang pertama menyumbangkan medali bagi Indonesia adalah panahan. Waktu trio Nurdiana Saiman dan teman-temannya memperoleh medali perak di Seoul, ya, Olimpiade 1988 kalau nggak salah. Oh iya, 1988, karena saya pas KKN ya. Pas KKN kami nonton Olimpiadenya dengan televisi yang nge-pure, karena di gunung, ya, dan waktu itu kan listrik belum masuk desa. Saudara sekalian, kita bisa melihat, ya, persaingan di panahan juga kita cukup bangga, ya, dengan atlet kita. Cuman mungkin kalau kayak seperti dulu bisa memperoleh medali, tentu saja kita akan bangga pada itu. Dan kita juga sudah mulai ada, ya, perenang kita juga bersaing di Olimpiade, ya. Kemarin sangat dahsyat, ya, prestasi dari Zahra sama Kurniawan, ya, dari Zahra dan Kurniawan ini cukup bagus. Meskipun kedepannya karena mereka atlet muda, tentu saja harus katakanlah, kalau saya sih, ya, cenderungnya memang mereka diberi beasiswa untuk menempuh ilmu renang yang cukup luar biasa. Kayak dulu kan Romana di Jakusuma, dia kuliah di Amerika sambil ikuti turnamen di Amerika. Termasuk sebetulnya harusnya Zuhri yang secara junior, ketika junior itu peringkat utama untuk U20, ya, untuk under 20, itu mestinya Zuhri mendapatkan beasiswa untuk berlatih. Kalau saya, ya, kelihatannya kalau Zuhri itu lebih condong ke Jamaika, ya, dengan postur yang karena di Jamaika itu banyak yang posturnya kecil-kecil, ya. Katakanlah kita lihat misalnya Sally Fraser itu sangat mungil, tapi bisa dengan
melatihnya akselerasinya yang cukup bagus ya, akselerasi yang cukup bagus ya. Dan kita tahu tinggi Bolt kan dari sana juga. Jadi atlet-atlet sprint kita kalau bisa mungkin masih ada waktu untuk Zohri itu untuk mencapai umur usia emas ya. Usia emasnya kan kita 27 28, Zohri sekarang mungkin 24 ya, 24. Jadi ya masih banyak yang bisa dimungkinkan. Nah, ada baiknya Zohri itu betul-betul diberi kesempatan berlatih di Jamaika ya, di Jamaika. Ya kalau nggak Jamaika ya Amerika, itu juga ada pelari-pelari yang semacam itu ya, yang mereka memang bagus ya dan bisa mengikuti kompetisi universitasnya. Nah itu sangat disayangkan ya. Zohri sudah 6 tahun ini masih 10,20 ya, itu turun dari 10,03 kan, jadi menurun. Nah itu harus dipacu lagi dengan training yang kalau menurut saya sih kelemahan di Zohri pertama di start dan di finish. Kan kita sudah pernah bahas kalau Zohri itu kelemahannya satu di start, satu di finish. Nah di start itu untuk beberapa langkah masih bungkuk, kemudian baru untuk akselerasinya itu sulit kalau semacam itu. Nah kemudian ketika finish itu Zohri tidak kalau dalam bahasa Jawa itu daerah dodot ini di torso ini harusnya kan gini kan. Nah ini juga posisi Zohri tidak seperti itu, sehingga bisa disalip oleh yang posisi startnya begitu. Nah termasuk juga mungkin juga perbaikan fisioterapi agar tungkai maupun otot-otot betis dan sebagainya itu memang efektif untuk akselerasi ya kan. Nah itu memang perlu garapan khusus ya, karena kalau kita lihat untuk seorang sprinter Zohri itu terlalu langsing ya, karena di situ butuh momen yang bagus untuk berpacu itu semacam itu. Jadi teknologi nutrisinya dan sebagainya itu bagi Zohri harus digarap, dan itu Zohri masih punya waktu untuk mencapai usia emasnya. Bahkan kalau bisa secara bakat alaminya terus dan itu bisa bertahan, Sally Fraser itu sampai sudah 37 tahun ya kan. Jadi Zohri masih ada masa 13 tahun atau apa untuk mencapai sana. Nah itu harus yang utama adalah baik teknik maupun fisik itu memang harus diadakan suatu remediasi perbaikan yang cukup bagus ya. Kemudian berbagai atlet-atlet yang potensial ini kita jangan sampai berterus-terus dalam kondisi kita nggak mampu dan sebagainya. Itu harus ada tekad, dan biasanya itu kan ada sponsor yang memang bisa semacam itu ya. Yaitu yang sangat disayangkan ya, Zohri justru pada usianya yang harusnya sudah semakin matang itu prestasinya malah masih stagnan. Saya berharap Zohri Olimpiade ini bisa di bawah 10 ya, tetapi ternyata lebih jelek daripada 10,03 yang pernah dia capai. Nah itu jadi sekali lagi Indonesia harus bangkit ya, harus menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa besar dengan juga prestasi besar ya. Kalau hanya 1-2 medali ya masa Indonesia kalah sama negara kota itu kan satu hal yang mestinya kita perhatikan. Nah sebagai orang yang
senang olahraga ya di bidang olahraga, jadi saya juga memang prihatin ya dengan prestasi olahraga kita. Ya walaupun ya itu sepak bola kita di tingkat usia belia juga berprestasi sejak dulu kan. Tapi ketika mencapai usia senior di Asia Tenggara pun kurang berbicara. Ini yang sangat disayangkan ya. Jadi itu yang perlu di PR untuk KONI pusat. Nah, dengan tentu saja adalah pengda dari masing-masing cabang itu harus betul-betul melakukan talent scout yang betul-betul efektif, karena saya yakin Indonesia banyak, cuman kita tidak bisa menjaringnya karena kekurangan tekatan untuk cetak itu. Ya saya dulu itu waktu SD itu ya ngikutin ada panca lomba, ada apa tingkat SD ya kan, sangat luar biasa itu. Ketika saya jadi guru SMA kita harus menyiapkan lomba-lomba pelajar itu tahun 80-an tahun 90-an masih rame. Nah, sekarang kayaknya banyak berpikir-pikir tentang pengetahuan, tapi hal-hal yang memang sangat kontekstual dengan itu tidak dipikirkan, kurang mendapatkan greget. Kalau hal ini kan harus dari Mendiknas kan, kalau kompetisi dari pelajar itu. Mudah-mudahan bermanfaatnya dan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.